Dalam rangka merayakan Natal Kristus tahun 2022, maka gereja akan melaksanakan beberapa kegiatan. Hari Selasa tanggal 13 Desember jam 6 sore akan diadakan Natal di Rumah Doa Lasem. Hari Kamis tanggal 15 Desember jam 5 sore akan dilaksanakan Natal anak-anak di tempat ini. Hari Jumat tanggal 16 Desember jam 4 sore akan dilaksanakan ibadah Natal WBI di tempat ini. Hari Sabtu tanggal 24 Desember jam 5 sore akan dilaksanakan Natal remaja di tempat ini. Dan hari Minggu tanggal 25 Desember jam 5 sore akan dilaksanakan Natal umum. Hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 jam 11 siang akan diadakan acara berbagi kasih untuk memberi makan kepada jiwa-jiwa. Untuk ibadah tutup tahun akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember jam 7 malam. Gereja menyediakan amplop taburan untuk Natal di tahun ini. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Gereja masih memberikan kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk dapat menabur dalam menyelesaikan pembangunan kantor dan lantai 2 gedung gereja anak karena masih membutuhkan banyak biaya. In your presence, I can hold the days. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Yes, Jesus, I believe in you, Lord. I believe, oh, we believe in you, Lord. Yes, I believe in you. Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia.
Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia. Karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat beribadah juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini, Tuhan yang mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami sore hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terlebih Tuhan yang menguasai setiap hati dan pikiran kami sehingga kami boleh fokus dalam kami memuji menyembah Engkau. Bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu nanti ya Bapa, kami mau menjadi pribadi yang tidak sama ketika kami pulang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lupakan yang telah lalu dan mengarahkan mata kita hanya kepada Yesus. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus.
kita saja pujikan, ku mau setia, ku mau setia, kan panggilan sebab kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu. Ku percaya kau kan sempurnakan sekalian. Gantian yang pria katakan, ku mau setia, ku mau, sebab hanya Tuhan yang sanggup. Amin. Dengan kesungguhan hati sama-sama kita kau katakan, ku mau setia, ku mau setia. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan, menjaga langkahku pada janji-Mu. Ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalam, kau kan sempurnakan, kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Bisa katakan ke samping kanan, kiri, depan, belakang, kamu umat pilihan Tuhan. Kita semua dipilih, amin. Kita dipilih untuk memberitakan perbuatannya dalam hidup kita. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Katakan, kita berdiri dengan kuasa, kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat, sekaranglah saatnya, sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia
berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau berserah hanya pada rancangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau setia hanya kepada-Mu Tuhan.
setia sampai akhir hidup kami. Kami mau ikuti segala rancangan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya tak ada rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Kami percaya masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan bagi kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Sampai akhir hidup kami. Kami kan setia pada panggilan Bapa, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kami kan setia pada panggilan-Mu. Kami mau ikuti setiap rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lepas semua hak kami. Kami mau mengenal Engkau saja. Kami mau mengiring-Mu Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri bersama-sama dan katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
hanya mampu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya Tuhan, jadikan setiap kami hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan. Ketika kami ada di tempat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau terus menjadikan hidup kami Tuhan, menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Bahkan di saat-saat sulit dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu yang memberikan kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tahun 2023 diprediksi oleh banyak orang akan menjadi tahun yang sulit. Tahun gelap. Tahun yang dunia mengalami resesi ekonomi global. Ya. Banyak ya ahli-ahli, orang-orang pintar yang memprediksi hal ini akan terjadi. Dan pemerintah juga sudah memberikan peringatan ya kepada kita untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini prediksi ya atau perkiraan. Jadi seperti perkiraan cuaca yang kadang bisa terjadi, kadang enggak ya. Jadi ini masih prediksi. Ada kemungkinan ini tidak terjadi, tetapi diprediksi oleh banyak orang karena melihat tanda-tandanya bahwa ini akan terjadi resesi ekonomi global. Apa yang harus kita persiapkan di dalam menghadapi tahun 2023? Karena tahun 2023 tinggal 1,5, enggak ada ya, 1 bulan lebih sedikit ya. Kita akan menghadapi tahun yang baru ini, yang diprediksi menjadi tahun yang gelap. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pasti ya, ini yang pasti. Yang kita percaya dan kita pegang adalah kita percaya dengan perkataan Tuhan. Amin. Kita percaya dengan perkataan Tuhan. Kita percaya dengan janji Tuhan. Itu yang pasti yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Kita mungkin nggak bisa ya mengontrol masa sulit itu. Karena ini di luar kemampuan kita. Kita nggak bisa mengatur masa sulit atau enggak. Kita nggak bisa. Karena ini di luar kemampuan kita. Tetapi yang bisa kita persiapkan adalah setiap kita harus tahu di tangan siapa hidup kita. Ada di tangan siapa hidup kita. Mari kita mau lihat di dalam Daniel 11. Daniel 11 ayat 32b. Ayat ini berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Di dalam ayat ini ada sebab dan akibat. Ya. Mengenal Allah itu adalah sebabnya. Lalu akibatnya adalah tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Sekali lagi mengenal Allah itu adalah sebab. Lalu akibatnya adalah tetap kuat dan bertindak. Ya. Saat kita mengenal Allah, maka akibatnya kita tidak hanya tetap kuat. Ya. Tetap kuat itu artinya berarti dalam jangka waktu yang lama ya. Artinya bisa melewati berbagai musim di dalam kehidupan. Tetapi kita nggak cuma tetap kuat, kita ini juga akan bertindak. Bertindak artinya kita nggak cuma diem pasrah ya dengan keadaan, tetapi kita akan bertindak. Artinya kita ini kuat, kita ini bisa melakukan hal yang besar, bukan hanya pasrah terhadap keadaan yang sulit. Ya, dengan kata lain, kalau saya boleh simpulkan, dengan kata lain bahwa pada akhirnya orang yang mengenal Tuhan itu akan memperoleh kemenangan. Amin. Itu pada akhirnya. Mari kita mau belajar tentang sebabnya ya. Kalau akibatnya pasti akan terjadi. Kalau ada sebab pasti ada akibat. Mari kita mau belajar tentang sebabnya. Tentang mengenal Allah. Mengenal Allah dengan benar. Karena penting sekali untuk mengenal Allah dengan benar. Karena ini yang menjadi pegangan di dalam masa sulit. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah, apa perbedaan tahu dengan kenal? Ya, saya tulis di situ, tahu itu berarti di pikiran, pengetahuan di pikiran.
Bapak Ibu Saudara ngefans sama artis, ya, ngefans sama penyanyi, pengen tahu di mana sih rumahnya, ya, nama lengkapnya siapa, mobilnya apa, rumahnya berapa, cari informasi di Google. Mungkin ada ya, tapi enggak tahu saya, ya. Kalau mau tahu, itu kita bisa cari informasi. Kita bisa tahu, cari informasi dari media sosial atau dari orang-orang, dari teman-teman kita. Itu tahu. Tetapi kalau kenal, ya, kenal itu ada di perasaan. Artinya, kenal itu ada interaksi kita dengan orang tersebut. Kita ada pengalaman pribadi dengan orang tersebut. Kita mungkin bisa bertemu dengan orang tersebut, kenalan, lalu mungkin nggak cuman bertemu dulu, kita mungkin chattingan dengan orang tersebut, lalu kita makan bersama, ada interaksi, ada pengalaman pribadi, dan semakin sering kita melakukan, semakin akrab kita dengan orang tersebut. Ya, itu kenal. Ya, di dalam bahasa Yunani, tahu itu disebut eido, dan kenal itu ginokos. Kalau eido artinya memiliki pengetahuan dari orang lain atau pernah melihat, ya, pernah melihat. Jadi pernah melihat, misalnya Bapak Ibu Saudara pernah melihat Monas yang di Jakarta. Itu namanya tahu, aku tahu ada Monas di Jakarta, ya, pernah melihat. Atau mungkin diceritain orang lain. Itu eido. Tetapi kalau ginokos itu artinya memiliki hubungan yang intim, hubungan yang erat. Karena apa? Mengalami sendiri. Karena mengalami sendiri. Bukan hanya tahu, bukan hanya pernah melihat, tapi mengalami sendiri hubungan yang erat, hubungan yang intim. Mungkin enggak cuma pernah melihat Monas, tapi masuk di dalamnya, ya. Masuk di dalamnya, tahu dalamnya. Itulah yang namanya kenal, mengenal, ya. Yang dimaksud mengenal Tuhan di sini, ya, yang akan kita pelajari adalah benar-benar mengenal, ya, bukan sekedar mengenal biasa. Tetapi benar-benar kita ini punya hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan itu menjadi best friend kita, menjadi sahabat kita. Di dalam masa-masa sulit kita bisa andalkan Dia. Selama ini kita sebagai orang Kristen, apakah kita hanya sekedar tahu atau kita sudah mengenal? Ya, mengenal siapa Allah kita. Ya, kalau tahu, kita tahu, ya, Yesus itu siapa. Yesus itu siapa Bapak Ibu Saudara? Yesus itu juru selamat kita. Yesus itu penasihat ajaib, dikatakan di Alkitab kita baca. Yesus itu tabib yang ajaib. Yesus itu anak Allah. Yesus itu penolong. Ya, kita bisa sebutkan banyak sebutan untuk Yesus. Karena apa? Kita tahu, kita pernah baca di Alkitab. Kita tahu dari pendeta-pendeta yang berfirman di tempat ini. Kita tahu dari YouTube, mungkin dari mana. Yesus itu siapa? Tetapi apakah kita mengalami pengalaman pribadi untuk kenal dengan Yesus? Apakah kita punya pengalaman pribadi untuk kita ini mengenal siapa Yesus? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah ditolong sama Yesus? Pernah mengalami mujizat Yesus? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah dilawat Tuhan pada waktu ada dalam hadirat Tuhan? Bapak Ibu Saudara tiba-tiba menangis, merasakan Tuhan itu begitu mengasihi saya. Saya pernah pada waktu remaja ketika ada retreat, saya tuh merasakan seperti Tuhan tuh ada di depan saya, lalu Tuhan tuh peluk saya dan saya enggak bisa berhenti menangis. Ya, itulah yang dinamakan ginokos tadi, ya. Karena kita punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Dan itu yang namanya mengenal Allah dengan benar, ya. Ketika kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit, maka sangat penting untuk kita ini boleh mengenal Tuhan dengan benar, ya. Mengenal itu perlu membangun sebuah komunikasi. Komunikasinya nggak cuma sekali, dua kali. Setiap hari di dalam hidup kita akan berkomunikasi terus menerus. Supaya apa? Supaya lebih percaya, ya. Supaya kita lebih mengerti cara kerja Tuhan itu seperti apa. Mungkin Tuhan nggak bisa kita mengerti karena Dia begitu ajaib.
Tuhan itu di luar pemikiran kita cara kerjanya. Dia bisa buat laut terbelah, dia bisa buat segala macam, ada air keluar dari batu. Kita nggak pernah pikirkan itu. Itulah cara kerja Tuhan. Tapi semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, kita akan mengerti karakter Tuhan, kita akan mengerti dengan kasih karunia Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya, mengenal itu perlu yang namanya proses, Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam proses mengenal Tuhan, ada dua hal yang terbangun dengan sendirinya. Dua hal yang terbangun dengan sendirinya. Yang pertama adalah kepercayaan. Ya. Ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi, kita ada di dalam kehidupan kita proses ya, setiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka yang terbangun dengan sendirinya itu adalah kepercayaan. Kita akan semakin percaya dengan Tuhan. Kedekatan hubungan itu menentukan level dari kepercayaan. Saya bisa titipkan kunci rumah saya ke adik saya, ya, bisa titipkan kunci rumah saya ke orang yang saya percaya, yang dekat dengan saya. Tapi saya nggak mungkin titipkan kunci rumah saya ke orang yang saya nggak kenal. Karena saya nggak percaya. Kedekatan kita akan menentukan level kepercayaan kita. Semakin dekat, semakin kita percaya. Walaupun mungkin mengalami banyak masalah, ya, banyak kesulitan, ada masa-masa sulit, masa-masa terberat dalam hidup kita. Tetapi ketika kita percaya dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita percaya dengan Tuhan, kita nggak akan mudah curiga dengan Tuhan. Ya, kita ketika mengalami masalah yang bertubi-tubi, kita nggak akan gampang bilang, kenapa Tuhan? Tuhan itu kejam, Tuhan itu nggak adil. Kita nggak akan gampang berkata seperti itu. Karena apa? Karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah mudah mencurigai Tuhan. Mari kita lihat dalam Kolose 2 ayat 6-7. Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan gini, saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia dan berakar di dalam Dia. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Ya, saat kita sudah menerima, menerima Kristus Yesus, artinya kita ini sudah mengenal Yesus. Gak mungkin kita menerima orang yang tidak kita kenal masuk di dalam rumah kita, lalu masuk di dalam kamar kita. Tetapi kita ini sudah menerima Yesus, berarti kita sudah mengenal. Karena itu hendaklah kita ini bersatu dengan Dia. Bersatu, seperti tadi Ginokos tadi kita berhubungan erat dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan. Kita bersatu, kepentingan Tuhan juga menjadi kepentingan kita. Artinya kita mengenal Dia. Kita mengenal Dia sebagai juru selamat hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang kita percayai, yang bisa menyelamatkan kita. Iman percaya ini kita bisa berakar, kita bisa bersatu, kita bisa membangun iman kita dengan Kristus sebagai dasarnya. Itu harus dikerjakan dengan proses, tidak bisa seketika. Kita harus setiap hari kita melatih iman kita. Setiap hari kita membangun iman kita. Kita perlu konsisten. Konsisten untuk apa? Untuk membangun setiap iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita ini punya hubungan dengan Tuhan. Membaca firman, berdoa. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau kita dilatih, itu mungkin terasa membosankan Tetapi kita harus konsisten. Konsisten artinya mungkin ada saat-saat kita ini membaca firman kita nggak dapat apa-apa. Tetapi kita harus konsisten. Karena apa? Kita mau latihan.
Kita mau latihan untuk kita ini terus mengenal Tuhan. Supaya kita membangun iman kita. Sehingga pada saat nanti kita akan mengerti mengapa kita harus melakukan itu semua. Ya, latihlah dirimu beribadah. Pak Niko berkata, latihlah dirimu beribadah. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b ya. Saya tidak berbicara tentang beribadah di dalam gedung gereja ya. Berbicara, ini juga bisa bicara tentang ibadah ya di dalam gedung gereja. Tetapi ketika bicara tentang ibadah di gereja ini gampang sekali ya. Kalau Bapak Ibu Saudara di absen aja udah tahu, oh ini yang sering bolos, ini yang rajin, itu gampang sekali. Kalau kita mau mencari orang yang rajin atau yang malas beribadah, itu tinggal di absen aja, gampang sekali. Tetapi yang saya maksud, latihlah dirimu beribadah ini adalah dalam ibadah kita secara pribadi. Hubungan kita secara pribadi. Latihlah dirimu sendiri. Tidak dipaksa, tidak ada yang ngawasi. Gak ada yang ngawasi kan? Bapak Ibu Saudara mau doa, mau pujian penyembahan di rumah, mau baca firman di rumah, gak ada yang ngawasin. Tapi kita melatih diri kita untuk kita ini beribadah secara pribadi. Kita berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Gak ada yang maksa kita. Ya, karena dipaksa itu katanya Pastor Billy Lantang berkata nanti capek, males, berontak. Ya, tapi kita ini kesadaran diri kita sendiri saat kita ini membangun hubungan dengan doa, merenungkan firman setiap hari. Kita sedang berusaha untuk mengenal siapa Tuhan kita. Kita sedang berusaha untuk memahami siapa Tuhan kita. Ya, dan kita bisa mempercayai Dia di dalam masa-masa sulit hidup kita. Dalam kisah Daniel yang ada di Gua Singa ya. Mari kita mau renungkan bersama-sama apa yang membuat Daniel ini tetap kuat di dalam Gua Singa loh Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan di kandang ayam, bukan di kandang kucing, tapi di dalam Gua Singa. Singanya enggak cuma satu, singanya juga banyak. Apa yang membuat Daniel tetap kuat? Waktu saya renungkan peristiwa ini, saya bayangkan saya ada di dalam Gua Singa. Pasti sebelum dimasukkan Gua Singa saya akan lari. Karena apa? Takut. Tapi kenapa Daniel tetap kuat? Apa yang membuat dia tetap kuat? Daniel tidak membangun imannya di dalam Gua Singa. Tidak. Dia tidak membangun imannya di dalam Gua Singa. Tetapi Daniel membangun imannya jauh sebelum itu. Ketika dia berdoa 3 kali sehari. Ketika dia berpuasa. Ketika dia tidak makan makanan raja. Ketika dia melakukan kebenaran. Di situ Daniel membangun imannya. Daniel tidak membangun imannya pada waktu dia ada di Gua Singa ketika berhadapan dengan singa. Karena Daniel sudah membangun sebelumnya. Karena itu Daniel tetap kuat. Kalau Daniel membangun imannya saat di Gua Singa, maka Daniel tidak akan kuat. Dia akan berkata, stop, jangan masukkan aku. Dia akan mungkin mengikuti perintah raja. Ya. Mari kita mau belajar bahwa Daniel ini membangun imannya dari hari ke hari. Proses di dalam kehidupannya, konsisten, disiplin setiap hari. Itu yang dilakukan Daniel sehingga dia tetap kuat. Kita belajar dari satu lagi, Daud. Ya, Daud tetap kuat dan bertindak. Bapak Ibu Saudara, waktu saya cerita ini bisa bayangkan. Waktu ada di medan perang, Daud ini tidak punya kesiapan untuk berperang. Tetapi ketika dia mendengar bahwa ada orang Filistin yang menghina akan Allahnya. Lalu dia berkata, aku yang akan maju berperang melawan Goliat. Saya bayangkan kakak-kakaknya Daud itu panik pasti ya. Kalau punya handphone pasti bisa telepon papanya. Pak, ini anakmu ini Pak, ya kok berani-beraninya mau lawan Goliat. Nah, paniknya seperti apa? Tetapi Daud berani melawan Goliat yang besar itu dengan batu. Apakah Daud membangun imannya di medan perang? Daud tidak membangun imannya di medan perang. Daud membangun imannya jauh sebelum itu. Ketika dia ada di padang rumput, ketika dia bersama dengan domba-dombanya, ketika dia memuji Tuhan, ketika dia menyembah Tuhan.
Daud membangun imannya di situ. Ya. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tetap kuat dan dia bisa bertindak tanpa ketakutan sedikit pun. Dia berkata kepada Goliat, Tuhan yang melepaskan aku dari beruang dan singa, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari cengkramanmu. Ya, maksudnya dari Goliat, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau lihat Mazmur 37 ayat 31. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ya. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu kita simpan di dalam hati kita renungkan dalam hati kita. Dan suatu saat itu akan berbicara kepada kita sehingga akan membuat langkah-langkah kita di masa-masa yang sulit tidak akan goyah. Kita akan tetap kuat dan kita akan bertindak. Ya. Pada tahun yang lalu anak saya yang bernama Jocelyn, dia mengalami sakit ya, dan sampai sekarang pun masih ada benjolan di lehernya. Ada benjolan di lehernya dan saya nggak tahu tahun yang lalu itu benjolannya bertambah besar kelihatan. Lalu dia tanya sama saya, "Mah, ini kenapa?" Katanya adik kelasku, Kak Josi punya jakun katanya gitu ya. Terus saya juga kaget, iya ya kok tambah besar ya. Lalu saya periksakan di Surabaya, ternyata dokternya berkata bahwa ini harus operasi. Ini harus operasi karena ada benjolan padat. Saya nggak ambil tindakan dulu, saya nggak percaya dengan satu dokter. Lalu saya pergi ke dokter yang lain di Surabaya juga. Dan dokter itu bilang observasi 4 bulan, mungkin ini bisa masa akil balik, ya nanti bisa hilang dengan sendirinya. Terus tidak ada gangguan apa-apa, tidak. Anak saya tidak mengalami gangguan apa-apa. Anak saya bernafas dengan normal, bertumbuh dengan normal. Lalu 4 bulan kemudian difoto lagi, cek darah lagi. Dan hasilnya dokter berkata, kelihatannya tambah membesar, jadi harus operasi. Saya tidak mengambil tindakan dulu, karena apa? Saya takut di leher ya, di depan ini nanti kalau disobek ini saya takut. Karena banyak syaraf di sini. Dan singkat cerita, kira-kira 4 atau 5 bulan yang lalu saya periksakan anak saya ke Singapura. Ya, saya ke sana karena ada dokter THT yang bagus, yang mengerti tentang ini, tiroid ya, tentang yang ada di sini. Lalu saya periksa di sana, anak saya dibiopsi. Sebelum dia pergi ke Singapura dengan saya, dia berkata begini, "Mah, aku itu baca firman 3 kali." Dia dengar dari YouTube, terus dia dengar dari dia baca firman. Kok sama? Ngomongnya jangan takut. Dia katakan seperti itu. Oh iya, berarti Tuhan mau bicara sama kamu, Jo. Tuhan mau kuatkan kamu supaya kamu jangan takut. Saya katakan seperti itu dengan anak saya. Lalu kami pergi ke sana, setelah kami bertemu dengan dokter berkata biopsi ya. Harus biopsi untuk tahu apakah ini jinak atau ganas. Lalu anak saya dibawa ke ruang biopsi, saya ikut. Pada waktu di ruang biopsi itu ada susternya orang India gitu. Dia lihat anak saya, terus dia ramah, dia menyapa anak saya. Lalu dia lihat saya, dia lihat anak saya, dia lihat saya. Terus tiba-tiba dia berkata begini dengan saya, "Your daughter is not scared." Artinya anakmu ini, anak perempuan ini enggak takut. "You are scared." Kamu yang takut, saya digituin. Ya. Terus saya bilang gini, "Yes, benar, kamu benar." Saya katakan seperti itu. Saya yang takut. Tapi saya lihat anak saya begitu tenang. Bahkan dia foto sambil gini, Bapak Ibu Saudara. Saya foto dia dengan begini. Terus saya tanya, "Kamu enggak takut, Jo?" Karena di biopsi di sini kan disuntik sampai 6 kali. Pada waktu selesai dokternya berkata, "Brave girl, kamu gadis yang berani." Terus, "Kamu enggak takut, Jo?" Saya tanya gitu. "Enggak, anggap aja ini pengalaman baru." Dia katakan seperti itu ya. Apa sih yang membuat dia begitu berani? Apa sih yang membuat dia enggak takut? Karena dia ada firman yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Sebelum dia berangkat dia mendapatkan firman, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya, Taurat Tuhan itu disimpan di dalam hati dan itu membuat langkah-langkah kita tidak goyah. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau persiapkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Supaya di masa-masa sulit nanti, kalau diprediksi ada masa-masa sulit, kita tidak akan menjadi goyah. Kita miliki gaya hidup, ya gaya hidup berdoa, merenungkan firman setiap hari. Bukan karena ini kewajiban, bukan, tapi kerinduan untuk kita ini mengenal Tuhan lebih lagi. Karena ada orang yang rajin, ya disiplin untuk berdoa, baca firman, beribadah di gereja. Tapi ketika ada masalah, blank semuanya ya, hilang semuanya. Imannya tiba-tiba menjadi lenyap, menjadi ketakutan. Dan dia menyalahkan Tuhan. Ya. Mari kita mau kenali Tuhan sebagai juru selamat dan penolong hidup kita. Dia Tuhan yang selalu menuntun hidup kita. Yang terbangun dengan sendirinya yang kedua adalah ketaatan. Kalau tadi kepercayaan, kita semakin kenal semakin kita percaya. Yang kedua adalah ketaatan. Di dalam terjemahan English Easy Read Version ya, Easy Read Version, ini bahasa Inggris yang mudah dimengerti dikatakan, but those who know God and obey Him will be strong. They will fight back. Nah ini saya suka ya. They will fight back, artinya mereka akan serang balik. Mereka akan bertindak. Ayat ini beda Bapak Ibu Saudara dalam terjemahan bahasa Inggris. Those who know and obey, ya, know and obey. Kalau tadi kan dikatakan umat yang mengenal, ya, yang mengenal Allahnya. Tetapi ini yang tahu dan taat. Ya, know and obey. Itu artinya tahu dan taat. Karena ada orang yang tahu tapi tidak taat, ya. Maka kita tidak mau sekedar kita ini ingin tahu tentang Tuhan, tapi kita juga mau jadi orang yang ingin taat kepada Tuhan. Kita tahu membaca firman itu penting, tetapi kita tidak taat melakukannya, ya. Kita tahu memberi itu perintah Tuhan, tetapi kita tidak taat melakukannya, ya. Seringkali firman itu hanya jadi pengetahuan di pikiran kita. Hanya jadi pengetahuan saja tetapi tidak kita lakukan. Ya. Ketaatan itu adalah bukti iman yang real, nyata di dalam hidup kita. Mari kita mau bandingkan ada dua kisah di dalam Alkitab. Dua kisah di dalam Alkitab ini tentang orang muda yang kaya, yang satunya tentang Bapak Abraham. Ini orang muda yang kaya, suatu hari orang muda yang kaya ini bertanya kepada Yesus, mari kita mau baca di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya. Kalau kita pelajari dari kisah orang muda ini, dia berkata, "Guru," dia bertanya ya, "perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Kalau saya baca di sini berarti orang muda ini belum mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena memperoleh hidup yang kekal, kita ke surga nanti, itu tidak lewat perbuatan baik. Saya nggak tahu agamanya apa di orang muda ini, tetapi dia bertanya, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Berarti orang muda ini belum mengenal Tuhan, dia belum memahami bahwa satu-satunya jalan ke surga itu hanya lewat percaya Yesus. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus berkata, "Jualah segala harta milikmu, ikutlah aku." Sedih hatinya. Kenapa? Karena yang menjadi Tuhannya itu hartanya. Yang masih menjadi Tuhannya itu hartanya.
Jadi dia menganggap bahwa hartanya itu lebih penting daripada hidup yang kekal. Hartanya itu lebih penting daripada mengikut Yesus. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang muda ini bertanya kepada Yesus, dia hanya ingin tahu. Saya katakan dia hanya ingin tahu. Dia tidak ingin taat, tapi dia hanya ingin tahu. Tapi dia tidak ingin taat. Lain halnya dengan Abraham yang disebut sahabat Allah. Mari kita mau lihat Bapak Abraham. Abraham sudah mengalami banyak sekali peristiwa bersama dengan Tuhan. Dia mengalami kejadian demi kejadian di dalam hidupnya bersama Tuhan. Di dalam Kejadian 22, mari kita mau lihat Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini sama-sama disuruh mempersembahkan yang dikasihi. Kalau tadi hartanya, sekarang anaknya, anak yang dikasihi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Karena Abraham ini adalah orang yang mengenal Allahnya. Dia tahu dan dia mau taat. Karena itu pagi-pagi besok dia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan anak yang dikasihinya. Kalau kita bayangkan pasti sangat berat bagi Abraham untuk melakukan itu. Tetapi Abraham tetap melakukannya. Apa yang membuat Abraham tetap melakukannya? Apa yang membuat Abraham tetap taat? Karena dia mengenal Allahnya. Karena dia tidak sekedar ingin tahu tentang Tuhan, tapi dia ingin taat di dalam kehidupannya. Apapun yang dikerjakannya, dia ingin taat kepada Tuhan. Ketaatan ya adalah sebuah keputusan. Ketaatan bukan perasaan. Hari ini moodnya bagus, aku mau taat. Firman-Nya bagus, aku mau taat. Tapi kalau moodnya jelek, firman-Nya berat, aku gak mau taat. Itu perasaan. Tetapi ketaatan adalah keputusan kita. Ada perkataan seorang hamba Tuhan berkata gini, 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1 ton doa. Ya, artinya kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan itu sangat-sangat menghargai ya sebuah ketaatan. Karena ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan daging biasanya ya. Kita taat itu berat tapi mendatangkan berkat. Gitu. Ada perkataan yang seperti itu. Dasar dari ketaatan itu apa? Dasar dari ketaatan itu adalah kita sadar bahwa kita ini milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Jadi kita nggak ada lagi hak di dalam hidup kita ya. Mari kita mau lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Dikatakan gini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sebenarnya kita ini sudah dibeli. Dan harganya nggak ngutang, lunas harganya dengan darah Yesus. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi Tuhanlah yang memiliki kita. Seringkali orang Kristen ini fokusnya kebalik. Kita ini berkata bahwa aku memiliki Yesus. Aku memiliki Yesus berarti aku memiliki segalanya. Yesus adalah harta di dalam hidupku. Itu benar Bapak Ibu Saudara. Tetapi sadar bahwa kita ini adalah milik Kristus. Yesus yang memiliki kita. Kita ini dimiliki oleh Yesus. Ya, jadi itu yang membuat kita ini punya yang namanya ketaatan. Ya, kita mengenal Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Sehingga kita, kalau Tuhan mau beri perintah kepada kita, maka kita hanya taat saja kepada perintah itu. Berapa banyak kita yang hanya sekedar berdoa, ingin tahu kehendak Tuhan. Tuhan, aku ingin tahu kehendak-Mu. Tapi siapkah kita untuk kita ini mentaati kehendak Tuhan? Siapkah kita? Karena ketidaktaatan kita itu menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau baca sekali lagi Daniel 11 ayat 32b. Sebagai ayat penutup yang pertama tadi. Ya, Daniel 11 ayat 32b, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri, lalu kita akan membaca dengan keras ayat ini.
Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang ingin mengenal Tuhan? Boleh angkat tangannya terlebih dahulu? Ya, kita baca dengan kerinduan kita ya. Kita baca dengan suara yang keras supaya ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengenal Tuhan, Tuhan akan terus menjumpai Bapak Ibu Saudara, berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Seperti Daud itu suka bertanya dengan Yesus. Daud itu suka bertanya, setiap kali dia mau perang dia tanya. Dan Tuhan selalu menjawab apa yang ditanyakan oleh Daud. Kenapa? Karena Tuhan tahu hatinya. Daud itu ingin taat kepada Tuhan. Ketika Saul itu juga bertanya sama Tuhan. Tapi Saul ini enggak taat sama Tuhan. Sehingga seringkali Tuhan itu enggak jawab. Tetapi Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita. Mari sama-sama kita punya kerinduan. Berusaha, bukan sempurna tapi berusaha. Latihlah diri kita untuk kita ini beribadah. Walaupun ada di masa sulit, kita tidak akan pernah menyangkali Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah mengingkari Tuhan. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita ada di masa sulit, kita mau tetap jadi orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau pujikan satu pujian. Haleluya. Terima kasih. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari katakan dengan kerinduan hatimu, katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Setiap hari dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari setiap kita mau datang kepada Tuhan. Masa-masa yang sulit kemungkinan ada di depan kita. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ini adalah janji Tuhan dan kita mau pegang janji Tuhan. Kita mau pegang janji Tuhan. Kita mau lakukan setiap hari dalam hidup kita. Kita berusaha untuk mengenal Dia, percaya kepadanya, taat. Setiap hari komunikasi, setiap hari kita ada doa. Kita belajar akan firman Tuhan. Biarlah ini yang menjadi sumber kekuatan kita. Ketika masa-masa sulit datang di dalam hidup kita, kita sudah siap seperti Daniel, seperti Daud. Kita menjadi orang-orang yang tetap kuat dan bertindak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Supaya umat-Mu di tempat ini menjadi umat yang kuat, yang tetap kuat. Yang tetap kuat di dalam setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap kuat, bahkan kami akan melakukan hal-hal yang besar Tuhan. Kami akan melakukan hal yang besar bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari katakan, dan ku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu.
menyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kita dengar malam ini akan membuat hati kita semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Sebab hanya itulah satu-satunya yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Apabila kita mengenal Tuhan, maka di dalam menghadapi situasi zaman apapun, saudara, kita tidak akan takut, tetapi kita akan terus berjalan semakin hari, semakin kuat hendak menghadap Tuhan, semakin kuat di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan saya percaya, saudara dikasih Tuhan, Allah yang kita kenal, itu yang akan menyertai hidup kita. Dia yang akan berkata, ini aku, ini aku. Apabila kita datang kepada Dia, saudara, di dalam keadaan apapun, kesulitan apapun, ingat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang senantiasa berada bersama dengan kita. Oleh sebab itu biarlah malam hari ini apa yang kita dengar, mari kita meteraikan dalam hidup kita, saudara. Supaya kita tidak melupakan firman Tuhan begitu saja sepulang dari tempat ibadah ini. Kita mau sama-sama bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya, memiliki iman yang semakin berakar kuat di dalam Tuhan, untuk kita terus mengerjakan keselamatan kita. Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang sudah tebus hidup kita. Dialah empunya hidup kita, saudara. Karena itu tidak usah khawatir akan apapun yang kita hadapi. Sebab kalau kita milik Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyelesaikan bagi kita. Tuhanlah yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menjadi penolong dalam hidup kita. Karena itu saudara, malam hari ini mari kenalilah Allahmu. Mari kita terus berjalan maju. Mari kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan apa yang kami dengar Tuhan. Supaya kami firman-Mu itu terus menggema dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, firman-Mu menjagai kami. Firman-Mu memberi kemenangan kepada kami. Dan firman-Mu memberi kekuatan bagi kami. Berkati urapi kembali hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami. Pekerjaan, usaha, keluarga kami, kesehatan kami. Itu semuanya daripada-Mu. Karena itu Tuhan, malam ini kami mau belajar bersyukur. Karena kami mengenal Engkau sebagai pemelihara hidup kami. Kami mengenal Engkau sebagai sumber kekayaan kami. Oleh sebab itu malam hari ini, sebelum kami pulang, kami membawa persembahan keuangan kami untuk memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini berkenan di hadapan-Mu. Sebab kami mempersembahkan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kami mempersembahkan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami percaya umat-Mu yang memberi persembahan ini, mereka Tuhan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, berkati juga anak-anak-Mu yang memberi persembahan buat pembangunan gereja. Dan juga untuk perayaan Natal yang akan datang Tuhan. Terima kasih. Dan bagi umat-Mu yang taat
kepada firman-Mu untuk membawa persepuluhan dalam rumah perbendaharaan-Mu. Kami percaya firman-Mu itu pasti digenapi, bahwa Engkau membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan, bahkan menghardik belalang pelahap dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengangkat kedua tangan kami. Kami bersyukur buat segala yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat segala kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah bersama dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus akan memberi kita kemampuan untuk kita melakukan kehendak-Nya. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita taat melakukan kehendak Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Dalam nama Yesus, siapa yang percaya katakan amin. Saudara, saya mohon waktu